fisik pada anak. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu kita mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, setelah kita mencuci tangan, kemudian kita melihat terlebih dahulu anaknya apakah nampak sakit berat, sakit sedang, atau sakit ringan. Nah, nampaknya anak tersebut sakit ringan dan masih sadar ketika ditanyakan namanya siapa. Baik, kemudian yaitu kita melakukan pemeriksaan nadi dengan kita meraba nadinya selama 1 menit. Nah, pemeriksaan nadi sudah, kemudian kita melakukan pemeriksaan frekuensi nafasnya. Kita buka baju anak terlebih dahulu, kemudian kita lihat pola nafasnya, apakah nafasnya teratur. Kita melihatnya selama 1 menit. Kita membuka bajunya, kemudian kita lihat pola nafasnya. Nah, setelah sudah, kemudian kita lihat rambutnya. Nah, di sini rambutnya hitam, tebal, kemudian pada saat disentuh tidak mudah rontok. Nah, kemudian di sini ubun-ubun besarnya pun sudah tertutup. Kemudian pemeriksaan mata. Nah, di sini konjungtifnya tidak anemis, kemudian skleranya tidak listerik ya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu pemeriksaan leher. Kita raba apakah ada pembesaran atau tidak pada lehernya. Ternyata tidak ada ya, normal. Baik. Kemudian kita periksa dada, diinspeksi. Nah, dadanya terlihat non-muces, tidak ada retraksi. Kemudian kita palpasi daerah dada apakah sama kiri dan kanannya. Kemudian kita perkusi paru-paru. Apakah ada peka senor atau redup normal. Dia akan terdengar senor. Kemudian kita perkusi juga untuk menentukan batas-batas jantung untuk mengetahui apakah jantungnya ada pembesaran, apakah normal. Nah, kita lihat apakah ictus cordisnya terlihat atau tidak. Nah, pada anak tersebut ictus cordisnya tidak terlihat, namun ketika kita raba kita merasakan adanya ictus cordisnya. Kemudian kita rasakan ictus cordisnya, kemudian kita menentukan hitungannya. Ini subclavicular ruang intercostal 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik, di sini jadi ada di antara 4 dan 5. Kemudian kita menentukan batas jantung kiri dengan perkusi. Kita akan mendengar batas jantung kiri. Nah, batas jantung kiri dan di linea mamillaris sinistra. Kemudian menentukan batas jantung bagian atas.
Nah, di sini batas jantung bagian atas ada di rang interkosta 2. Sekarang batas jantung kanan dengan melakukan perkusi. Nah, batas jantung kanan ada di linea parastenalis kanan. Nah, kemudian kita akan melakukan auskultasi pada jantung dan juga pada paru. Kita akan melakukan terlebih dahulu auskultasi pada paru. Nah, anak bagus ya, suara nafasnya psikuler. Sekarang kita akan mendengar lagi suara jantungnya. Nah, ternyata suara jantung anak normal juga. Baik, kemudian yaitu kita ke pemeriksaan berikutnya, yaitu pemeriksaan abdomen. Baik, kita akan melihat inspeksi apakah abdomennya membuncit atau tidak. Kalau membuncit, apakah bentuknya simetris atau tidak. Kemudian apakah ada gambaran vena-vena yang terlihat atau tidak pada abdomen anak. Nah, di sini tidak ada vena-vena yang muncul pada abdomen anak. Kemudian kita palpasi. Kita palpasi pada anak, kita akan melihat hepar dan lien. Kita melihat apakah ada massa dalam rongga abdomen heparnya atau tidak teraba. Baik, di sini kita akan melihat heparnya, kita akan meraba heparnya apakah teraba atau tidak. Di sini heparnya tidak teraba. Kemudian kita meraba liennya. Apakah liennya teraba atau tidak. Di sini juga liennya tidak teraba. Baik. Berarti di sini tidak ada pembesaran hepar, tidak ada pembesaran lien juga. Kemudian kita perkusi, apakah adanya asites? Baik, perkusinya timpani ya, terdengar timpani. Kemudian kita auskultasi, dengar bising ususnya. Nah, auskultasi, kita mendengar bising usus pada anak. Nah, di sini bising ususnya normal ya. Kemudian kita akan memeriksa turgor kulit pada anak. Nah, turgor ini kita mencubit sedikit kulit pada anak, kemudian kita lepaskan kembali dan kita melihat apakah pada saat dilepas kulitnya itu kembali lebih cepat ataupun kembalinya lambat. Di sini pada anak kembali lebih cepat ya, berarti normal. Nah, kemudian pemeriksaan ekstremitas. Kita melakukan pemeriksaan ekstremitas. Kita menekuk, sebelumnya kita menekuk kepala anak, kemudian kita menekuknya sampai dagu anak menyentuh dada, kemudian tangan kita menyentuh dada anak. Nah, di sini kakinya, kita lihat kaki anak pada saat kita melakukan pemeriksaan tadi, apakah ada refleks pada lutut ataupun sendi panggul.
pada anak. Nah, tadi pada saat kita melakukan pemeriksaan, pada anak tidak terlihat refleks pada sendi lututnya ataupun sendi panggulnya. Baik, kemudian berarti hasilnya negatif ya. Baik, kemudian kita memfleksikan sendi panggul. Kita mengangkat kaki anak. Kemudian apakah kaki sebelahnya ikut terangkat? Kemudian kita angkat kaki sebelahnya. Nah, terlihat kaki sebelah pada anak tidak ikut terangkat. Berarti hasilnya positif. Kemudian kita memeriksa kerni dengan melakukan menekuk pada sendi panggul, sendi lutut. Kita luruskan sampai dengan normalnya 135 derajat. Nah, ini kaki anak sudah kita angkat, kemudian kita lihat di sini bagus ya, normalnya itu 135 derajat. Berarti anaknya negatif. Nah, kemudian pemeriksaan refleks-refleks dengan mengetuk refleks patella anak. Di sini kita akan mengetuk bagian refleks patella anak. Nah, di sini terlihat adanya refleks ya. Terlihat adanya refleks pada anak. Kemudian kita periksa refleks patologis dengan memeriksa refleks Babinski dengan menggores telapak kaki anak. Di sini kita menggores. Nah, di sini ada reaksi refleks pada anak. Berarti hasilnya negatif. Kemudian lakukan pemeriksaan pada hidung, telinga, dan juga mulut pada anak. Yang pertama yaitu kita lakukan pemeriksaan hidung pada anak. Nah, di sini kita menggunakan senter. Kemudian kita periksa hidung anaknya. Nah, di sini kita lihat apakah ada sekret atau tidak pada hidung anaknya. Kemudian bagaimana mukosanya, apakah normal? Baik, di sini normal ya. Kemudian kita periksa telinganya. Kita lihat apakah ada sekret. Nah, di sini membran Tiffany. Nah, pada anak bagus telinga luarnya juga pun terlihat bagus. Nah, kemudian kita melakukan pemeriksaan mulut. Kita menyuruh anak membuka mulut. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di sini bibir anak terlihat sehat, kemudian berwarna merah muda ya, dan nampaknya tidak kering. Nah, kemudian di sini kita menyuruh anak untuk membuka mulut dan mengeluarkan lidahnya. Di sini kita menggunakan senter untuk melihatnya. Baik, di sini kita bisa melihat ukuran tonsilnya adalah T2. Kemudian permukaan tonsilnya warnanya merah muda, tidak ada detritus dan tidak ada tanda-tanda radang juga. Kemudian yang terakhir yaitu kita mengukur suhu pada anaknya. Di sini kita memakai termometer. Termometernya di sini itu termometer Airaksa. Sebelumnya kita menurunkan Airaksanya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita menaruhnya di bawah pada aksila selama 3 menit. Nah, setelah 3 menit kemudian kita lihat di sini suhu anak 38,2. Dan di sini anak terlihat sedikit demam ya.
Baik. Nah, mungkin itu saja pemeriksaan fisik dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.